حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya, dijamin pula duduknya. Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dibukukan dalam kitab besar Sahih Muslim, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfiralahu. Langkah kaki hamba Allah yang ditujukan ke masjid untuk ibadah adalah rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah. Berarti panjenengan ini orang-orang yang dipilih Allah. Sebagaimana Rasul bersabda pula, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar Sahih Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bukhari 71. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut tafakuh, dipahamkan, memahami tentang agama. Dan cara Allah adalah menggerakkan hamba tersebut fardu berjamaah ke masjid, kemudian melanjutkan duduk bermajelis. Itu cara Allah. Berarti panjenengan ini memang benar-benar dipilih Allah. Maka bersyukur. Ya, tidak ada lain buat kita kecuali bersyukur. Di mana setiap rahmat Allah itu begitu luar biasanya dan kita nggak pernah mampu menghitung. Coba, bisa mampu nggak kita menghitung dengan bilangan yang namanya nikmat iman? Gimana cara menghitungnya? Nikmat Islam, bagaimana coba cara menghitungnya? Gak mampu kita. Nikmat kesehatan, gimana cara menghitungnya? Nikmat umur, siapa yang tahu umur? Nikmat rezeki, nikmat ilmu, semua gak bisa dihitung dengan bilangan. Maka sebaik-baik kita bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat Allah tambah. Dan janji Allah hak diletakkan di Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'gafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Ini selalu saya sampaikan. Teladani Rasul itu 5 perkara. Yang pertama, cara ibadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama. Yang ketiga, cara bermuamalah. Yang keempat, cara
menjaga ukhuwah. Dan yang kelima, cara berakhlakul karimah. Kalau 5 ini kita bisa seperti beliau, lihat janji Allah. Nikmat untuk diri kita ditambah Allah. Apa? Hidup kita dicintai Allah, dirahmati Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, katakan fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia, merahmatinya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya hanya dengan mengikuti Rasul. Maka lucu kalau ada orang bilang saya cinta sama Allah tapi tidak contoh Rasul. Nah, ini namanya pret. Mereka ada orang bilang cinta sama Allah tapi tidak mirip Rasul sama sekali, nggak mencontoh beliau. Dia itu pret, preketek betul. Makanya orang mencintai Allah berarti mengikuti Rasul. Orang-orang yang mencontoh Rasul, bukti dia mencintai Allah. Di ayat ini, dua ini tidak bisa dipisah. Antara mencintai Allah dengan meneladani Rasul. Karena kalimat Allah depannya aja, Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu benar-benar cinta, loh, coba. Jadi kalau benar-benar cinta pada Allah, itu buktikan. Itu makna ayat ini. Semoga kita yang hadir semua petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Selesai. Mukadimahnya yang selesai. Saya belum ceramah, masih mukadimah. Baik. Sekarang sudah tanggal 8 ya, 8 Sya'ban. Memang ini persiapan Ramadan, tapi karena Isra Mi'raj ini belum terbahas ya. Jadi saya pilihkan yang Isra Mi'raj walaupun sudah lewat ya. Kan itu adanya di bulan Rajab. Peringatannya. Namun kita harus jujur bahwa Isra Mi'raj tidak ada satu hadis pun yang mengatakan itu terjadi di bulan Rajab, apalagi di tanggal 27. Jadi kita harus jujur. Dalam arti jujurnya, Isra Mi'raj ada nggak? Ada. Nanti kita buktikan bahwa ini adalah keajaiban sejarah dalam kehidupan manusia. Kita buktikan petang hari ini. Namun kalau dikatakan itu pada Rajab dan di tanggal 27, nah kalau ini kita nggak boleh berdusta. Ya. Tapi kejadian ini terjadi. Ini sejarah kehidupan. Ya. Keajaiban sejarah dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa tanggal 27 Rajab? Itu ijma. Ijma jumhur. Kenapa diambilkan di bulan Rajab? Karena bulan Rajab salah satu bulan haram. Sekalian menjadi syiar. Nah, jadi tujuannya untuk syiar. Ya. Nah, sekarang Isra Mi'raj yang sebenar-benar Isra Mi'raj. Nih, baik. Peristiwa ini, Isra Mi'raj ini menunjukkan bukti kenabian Rasul. Ini yang pertama. Selain itu, ini adalah kekhususan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sebelum beliau tidak ada satupun nabi atau rasul yang dimi'rajkan Allah kecuali beliau. Nah, kalau kita lihat dalam kitab sirah, ini kan awalnya dari kesedihan Rasul yang begitu luar biasa. Rasul itu dibuat sedih Allah bertubi-tubi di tahun ke-10 kenabian beliau. Tahun ke-10 kenabian. Kalau itu sahih di tahun, cuman bulannya apa itu nggak pernah disebutkan. Di tahun ke-10 kenabian. Rasul berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Berarti totalnya 23. Nah, berarti kalau di tahun ke-10 berarti peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrah. Nah, peristiwa pertama yang terjadi di tahun 10 kenabian beliau itu adalah wafatnya paman beliau, Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib wafat, tekanan kaum kafir Quraisy ini makin besar karena nggak ada lagi tamengnya. Waktu itu kan Rasul dilindungi, dijaga betul-betul oleh Abu Thalib, dan mereka tuh ada sungkan banget karena ada Abu Thalib di situ. Jadi nggak berani frontal dulu, nggak berani karena ada Abu Thalib. Tapi begitu beliau wafat, serangannya makin dada. Nah, ini kesedihan bagi Rasul, pamannya wafat, tamengnya dilepas, ya, sendiri beliau akhirnya.
Hanya selisih 3 bulan. Istri beliau, Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wafat pula. Jadi kesedihan Rasul belum tuntas, istrinya wafat. Khadijah. Begitu istrinya wafat, dalam bulan yang hampir selisih cuma 2 bulan dalam kitab sirah, para sahabat itu keluar dari Mekah menuju ke negeri Habasyah. Untuk apa? Menyelamatkan agama Allah. Bukan karena Rasul ditinggalkan, tapi untuk menyelamatkan agama Allah. Karena apa? Tekanan kaum kafir Quraisy itu siksaan makin dahsyat. Maka para sahabat menepi ke Habasyah. Rasul sendirian. Coba kesedihan ini numpukan. Pamannya wafat, istrinya wafat. Kemudian sahabat ke Habasyah. Maka saat itu pula di bulan yang kelimanya Rasul bergeser ke Taif. Namun apa yang terjadi? Di Taif pun ditolak Rasul. Bahkan dilempari batu sampai bocor. Bocor. Rasul itu dilempar bocor, Pak. Waktu dipukul Khalid bin Walid, giginya tangga. Rasul itu syar'i. Kalau yang sakti itu limbar. Nah, itu sakti. Jadi Rasul nggak sakti ya, Rasul itu syar'i. Kalau yang sakti itu limbar gitu ya. Nah, itu sakti itu. Nah, sesuatu yang sakti itu biasanya ada hubungan dengan makhluk-makhluk astral yang lain. Tapi kalau syar'i itu sesuai dengan kaidah. Nah, Rasul itu syar'i. Nah, jadi ini bertubi-tubi. Bahkan Rasul saat di Taif dilempari batu itu benar-benar bocor dan ditawari malaikat. Ditawari waktu itu. Kalau bersedia ya Rasulullah, aku akan balas. Ditanya, dengan apa? Aku lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasulullah? Malah didoakan coba. Allahumma hdi biqaumin. Coba. Coba kalau kita yang ditawari malaikat, langsung ini. Aku ditolong. Aku ditolong. Langsung. Gimana? Tak balas. Makanya apa? Jabal Uhud. Tuh, Imbu, Semeru, Arjuna, buat masih sana. Ya. Kalau kita mungkin minta Imbu. Rasulullah tidak mau membalas. Nah, dalam kondisi sedih seperti ini, bukan berarti Allah itu meninggalkan Rasul. Bukan. Dalam surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayatakum qalu amanalahum la yuftanun. Allah berfirman, tidak cukup bagi kalian hanya mengatakan beriman tanpa diuji. Al-Ankabut ayat 2. Coba dibacakan terjemahnya. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan iman hanya dibiarkan dengan mengatakan iman, kami sudah beriman, dan mereka tidak diuji sekalipun? Rasul pun diuji. Dan ujiannya ini bertubi-tubi dalam 1 tahun itu. Ya. Maka Rasul lolos ujian, tidak futur beliau. Maka Allah berfirman di surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah dengan segalanya yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi sekalian-sekaliannya supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebenaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kita lihat ayat ini berarti Rasul benar-benar diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dan itu hanya malam, 1 malam. Karena kalimat Allah jelas lailam, 1 malam. Ya. Kalau lailam itu berarti malamnya banyak, jamak. Ini lailam 1. Sedangkan di masa Rasul, kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di masa itu kalau naik kuda itu butuh waktu 1 bulan. Naik kuda itu butuh 1 bulan. Kalau naik onta 1,5 bulan. Jalan kaki 2 bulan. Ini 1 malam. Siapa yang percaya? Enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Yang percaya cuma 1 orang waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang paling percaya. Nah, maka kondisi 1 malam itu diperjalankan. Ya, kalimat Allah abdihi. Jadi Rasul itu diperjalankan dalam kecepatan cahaya. Kecepatannya cahaya ini sudah bukan kecepatan umum, kecepatannya cahaya.
Kalau nggak kecepatan cahaya nggak bisa satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kecepatan cahaya. Kemudian kata asra di dalam ayat ini itu memiliki makna safar, perjalanan. Jalanan. Dan kata asra itu perjalanan malam hari. Nah, maka kenapa dipilihkan kata Allah asra abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan ini malam hari. Kemudian Isra Rasul itu beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah jelas. Ayatnya jelas. Dari Masjidil Haram. Nah, sekarang untuk Mi'rajnya. Mi'raj itu bahasa Arab artinya naik. Dan Mi'raj itu masdarnya adalah tangga, alat. Jadi Mi'raj itu alat atau tangga. Sehingga Rasul Muhammad SAW dalam bermi'raj diberi alat. Namanya buraq. Buraq ini digambarkan Rasul putih. Putih. Apa makna putih? Jadi itu cahaya. Jadi Rasul itu disimpan dalam sebuah buraq. Cahaya, Rasul mengatakan lebih besar dari himar. Tapi lebih kecil dari keledai. Maaf, lebih kecil dari keledai, lebih besar dari himar. Jadi benda. Itu benda dan itu cahaya. Jadi Rasul itu dimasukkan dalam cahaya. Sebab kalau tidak dengan kecepatan cahaya, gak akan mampu tembus ke langit lapis 7. Maka teori Einstein itu benar. Einstein itu betul. Hanya yang bisa menembus langit itu hanya kecepatan cahaya. Dan sampai detik ini, manusia di muka bumi ini belum satu pun mampu membuat pesawat dengan kecepatan cahaya. Langit satu aja gak tembus-tembus. Baru di satelitnya aja. Baru di satelitnya belum nembus. Nah, Rasul tembus. Mana buktinya? Kita buka surat 53 bersama-sama. Ya, mulai ayat 13 sampai 18. Kita perhatikan satu persatu. Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iyakshash sidrata mayyaksha mazagal bazaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, silakan. Ayat 13. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Pengeluarannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampuinya. Sungguh telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Tuh. Laqad ra'ahu najatan ukhra. Rasul Muhammad tuh melihat Jibril itu dengan wajah aslinya pada waktu yang lain. Apa makna ayat melihat Jibril aslinya pada waktu yang lain? Rasul itu melihat Jibril itu 3 penampakan. Penampakan pertama itu ketika beliau berada di gua Selarong. Saya khawatir pindah Nusantara ke Gua Selarong ini. Di Gua Hira, kalau orang dari dalam gua itu mampu nggak lihat kanan kiri? Nggak bisa, karena dia dalam gua. Jadi dia yang mampu melihat seseorang kalau ada dalam gua, dia hanya mampu melihat dari lubangnya itu saja. Dan Jibril itu makhluk yang begitu besarnya, sehingga kalau Jibril masuk mendekati gua, berarti yang tampak Rasul itu hanya wajahnya. Jadi penampakan pertama Jibril kepada Rasul di gua Hira itu wajahnya, karena Rasul hanya melihat dari lubang gua, kan tidak bisa lihat kanan kiri, karena beliau ada di dalam gua. Dan begitu besarnya Jibril ngomong lagi, Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq tuqra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu. 5 ayat di surat 96 1 sampai 5. Itu Rasul dipaksa. Gimana nggak takut coba Pak? Lihat gua tuh wajah tok Pak. Wajah tok besar. Lari Rasul. Pulang ke rumah menemui Khadijah. Tuh diajari Rasulullah nih kita nih bapak-bapak. Kalau ada masalah pulang ke Istri. Nah, temui Istri. Nah, jangan kayak anak sekarang nih ke kafe. Buka botol pula. Parah total deh.
Itu diajar itu ke rumah temu istri, jangan buka botol di kafe. Wah parah. Apalagi kalau ketemu yang nggak syar'i, lebih parah lagi. Kenapa mas? Berantem sama istri. Apa kata mereka? Oh biasa mas, pertengkaran suami istri itu bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah syaiton. Ayo kita buktikan. Tolong dijawab jujur. Makanan enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Enak pakai bumbu. Lu tukaran terus kalau ujung. Kan rusak kan akidah syaiton. Nah, penampakan kedua, Jibril yang mengejar beliau itu nggak mampu mendekat ke rumah Khadijah kalau nggak berwujud manusia. Nah, ini penglihatan kedua. Jadi penglihatan pertama itu cuma wajah yang besar karena hanya dari mulut gua. Penglihatan kedua, Jibril berwujud manusia sampai mendekat ke pintu rumah Khadijah, bahkan masuk ke dalam. Tetap memaksa 5 ayat itu. Apa yang terjadi? Rasul berkeringat. Nah, cuman Khadijah ingat. Khadijah itu ingat banget gitu loh. Pesan pamannya. Kalau nanti suamimu dikejar, yang mengejar sampai meminta untuk membacakan sesuatu, dan suamimu mengatakan tidak bisa, berarti suamimu ini Rasul. Jangan lupa Pak. Khadijah ini keponakan Warokoh bin Aufal. Warokoh itu siapa? Ahli kitab. Tapi garis lurus Pak. Kalau saya dulu kan sebelum masuk Islam juga ikut ahli kitab, garis bongkok. Uang Tuhannya ada 3 rupa-rupa warna. Kalau ini ya garis lurus ini. Nah, apa yang terjadi? Maka Khadijah menguji, benar enggak ya mengajar suaminya ini? Jamus itu sebutan Jibril di kitab lama. Cara mengujinya, Rasul dipeluk Pak. Jibril mulai tersipu. Gak yakin Pak, dipangku. Rasul itu benar-benar dipangku. Boleh mundur. Hadisnya tuh nanti boleh baca sendiri di Musnad Ahmad 18489. Mundur. Dipangku. Jibril mulai mundur. Masih gak yakin Pak, dibuka hijabnya ketiga. Dibuka. Belum sampai buka, baru sampai begini. Layu. Jibril langsung balik kanan. Yakinlah Khadijah ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat Pak, dibuka tambang ini. Malaikat nggak doyan autot. Nah ini dia. Jadi itu penglihatan kedua. Penglihatan yang ketiga, penampakan dan seterusnya. Waktu itu adalah saat Jibril mendatangi Rasul di Masjid Nabawi, di mana lututnya Jibril ditempelkan lutut Rasul. Nempel terus bertanya begini, Rasul, saya mau tanya 3 hal. Silakan kata Rasul. Apa itu Islam? Ketika ditanya apa Islam, dibukukan Imam Bukhari nomor hadis 8, Muslimnya 16, Rasul bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu 5 pilar. Sahadati, la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Wa aqimi shalah, wa ita'i zakah, wa shaumi Ramadan, wa hijjul baiti. Nah, kemudian nanya lagi Jibril, apa itu iman? Maka Rasul mengatakan, amantu billahi wal yaumal akhir wa malaikati wa kitabi. Ya. Ya, semua disebutkan 6 rukun Islam. Takdir dan takdir baik maupun buruk. Masih nanya lagi yang ketiga, ihsan. Rasul mengatakan ihsan sobri indal bala warido binuril qada. Dia sabar dalam setiap kesempitan. Dia sabar dalam segala ujian. Dan dia ridho terhadap ketetapan Allah. Dan dia merasa Allah mengasihi. Itu ihsan. Dijawab sama Rasul. Jadi penglihatan Rasul 3 kali melihat Jibril. Pertama di Gua Hira, kedua di rumah Khadijah, kemudian yang ketiga itu rambutnya hitam, ganteng putih gitu. Sampai saya tanya, siapa yang tanya ya Rasul? Maka Rasul mengatakan Jibril tadi. Nah selama itu seperti itu dalam mendampingi peperangan. Namun ketika di surat An-Najm Allah berfirman laqad ra'ahu najlatan ukhra. Maka saat itu kaget Rasulullah baru melihat Jibril aslinya. Putih, bercahaya, tinggi, besar, memiliki 600. sayap. Punya sayap. 600. Ya, benar enggak malaikat punya sayap? Siapa yang bilang? Ada di surat Fatir. Bukakan surat Fatir ayat 1. 135. Ya, alhamdulillah fatiri samawati wal ardi ulil malaikati ajnihatun masna sulasa waruba'ah. 35 ayat 1. Benar nggak malaikat itu bersayap? Kita lihat firman Allah di surat Fatir. Ketemu? Ada 1. Ya. Cinta. Ada? Cinta. Ada nggak? Ketemu nggak?
Surat 35. Yes. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas. Ternyata Allah tuh yang bilang tuh kalau malaikat punya sayap. Anak-anak sekarang ini aneh-aneh. Buat lagu, buat film, judulnya malaikat tak bersayap. Gak ngerti kan? Di mana Rasul melihat Jibril bisa? Di ayat ketiga 14-nya inda sidratil muntaha. Berarti Rasul benar-benar ada di sidratul muntaha. Ini ayat. Kemudian dikatakan indah jannatul ma'wa. Dan Rasul ditunjukkan Allah tempat-tempat surga sebagai tempat tinggal. Makanya kenapa Rasul bisa menjelaskan dalam hadis muttafaq alaih bahwa surga itu 8 lapis. Firdaus, kemudian Naim, Aden, Darussalam, terus turun sampai Khuldi yang paling bawah. Rasul ternyata ini indaha jannatul ma'wa. Beliau diperlihatkan betul sama Allah surga-surga tempat tinggal. Kemudian kita lihat lagi yaksha shidratan mayyaksha. Dan saat itu Rasul tidak bisa melihat Allah, tapi berdialog, berdiskusi, tapi kenapa? Ini ayatnya. Ayaksha shidratan mayyaksha. Rasul tidak bisa melihat Allah karena Allah masih pakai hijar. Sesuatu yang meliputi. Takbir. Lihat ayat yang ke-17-nya. Bazagol bazoru wa matogo. Pandangan Rasul tidak mampu melampaui dan juga mengurangi. Jadi Rasul jujur. Pada waktu turun Mi'raj ditanya sahabat, ya Rasulullah, wa atu absaruhum minallah, apakah engkau melihat Allah? Rasulullah, lah, tidak. Kenapa ya Rasulullah? Dijawab Rasul, yaksha shidrata ma yaksha. Karena Allah masih pakai hijar. Tuh, Rasulullah itu gak bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam, ketika dipanggil oleh Allah, di gunung mana itu? Gunung Tangsir. Gunung Sinai. Nah, itu juga sama. Tidak bisa melihat Allah. Hanya melihat hijar, cahaya. Surat 37 mulai 103 sampai 107. Itu ketika proses Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Itu pun ditegur. Ayya Ibrahim minas sodaqta ru'ya. Ibrahim, luar biasa kamu dalam menekan mimpimu. Ketika mau disembelih anaknya dikatakan Allah, jangan, stop. Fadainatu bidin adim. Ayat ke 107-nya. Jangan, ini loh, tak tuker dengan kambing. Nah itu pun berdialog dengan Allah Nabi Ibrahim, tapi tidak melihat. Nabi Adam yang diciptakan di Langsung Firdaus langsung itu pun juga nggak melihat Allah. Kok sekarang ada agama aneh-aneh, katanya sudah bersatu sama Allah. Itu namanya ya preketek. Nabinya aja nggak ada yang bertemu, aneh-aneh. Kalau sekarang sudah manunggal, apa judulnya? Preketek. Nah, masuk akal. Nah, maka disinilah sungguh Rasul Muhammad SAW ini benar-benar Mi'raj. Dan Mi'rajnya bukan ruh, tapi jasad dan ruh. Kan mereka menuduhnya kan musuh-musuh Islam itu cuma ruhnya saja seperti mimpi. Kalau misalnya itu mimpi, ayatnya begini. Kalau itu mimpi ya, ayatnya begini. Andai kata itu mimpi, pasti begini. Subhanalladzi asra bukan bi'abdihi, tapi biruhi Muhammad. Rohnya. Ini bukan rohnya, abdihi. Berarti hamba. Kalau seorang hamba itu lengkap jasad dan roh. Terus kita lihat lagi kalau di surat yang 53 An-Najm, bukti sejarah keajaiban, ketika dikatakan dengan mazogo bazoru wa matogo. Rasul itu melihat dengan mata kepala. Kalau mata kepala itu berarti jasadnya ikut enggak? Ikut. Kalau cuma melihat tanpa jasad, tidak mungkin ayatnya basru wa matogo. Pasti basru ruh atau nur, melihat dengan cahayanya. Ini basru wa matogo. Pandangan mata kepalanya tidak melampaui, tidak mengurangi. Maka ini sejarah yang luar biasa. Maka seorang Islam haruslah mengimani hal ini. Sebab kalau enggak, berapa. Nah, apa yang terjadi saat Isra Mi'raj? Saya ambil dari hadis Muslim, nomor hadis 168. Saat itu ketika Rasul naik ke sana, wazan nahzurul Nabi Muhammad SAW min alaihi aslama fa kulaha wa takhola Nabi SAW bilang Musa. Saat Rasul itu naik
beliau pun bertemu dengan Musa alaihissalam. Dan beliau menggambarkan Nabi Musa itu sebagai pria yang tidak gemuk, rambutnya antara lurus dan keriting, tapi gagah. Beliau bertemu juga dengan Nabi Isa. Dan Rasul mensifati Nabi Isa itu tidak terlalu pendek, tidak pula terlalu tinggi, kulitnya kemerahan, seperti orang yang baru selesai mandi. Apa kemerahan? Glowing kalau bahasa anak sekarang ya. Glowing. Jadi kulitnya itu glowing. Kemudian bertemu pula dengan Nabi Ibrahim Shallallahu alaihi. Beliau bertemu dan saat itulah beliau ditawari oleh Jibril 2 nampan untuk diminum. Satunya arak, satunya susu. Dan Rasul memilih susu. Saya nggak bayangkan kalau Rasul milih arak. Jadi seperti ini benar buka botol. Buka botol kapal. Dan kita mendalam sesat. Susu. Rumahnya Rasul pasti sesat. Ya. My friend, yang pasti sesat ini. Ya. Maka disinilah hadis-hadis peristiwa Isra Mi'raj ini terbukukan. Kemudian saya ambil lagi dari milik hadis dari, sebentar saya buka ini hadis. Sahih Muslim bab yang ke-17 nomor 26 sampai 27. Nah, saat disinilah pada malam Isra Mi'raj itu ada kalimat dari Nabi Ibrahim kepada Rasul mengatakan, Muhammad, ajarkan dzikir kepada umatmu yang menjadi Yurasul Jannah. Apa Yurasul Jannah? Nanti adalah buah yang luar biasa untuk kita kebahagiaan. Buah, bukan buah-buah yang buah seperti dondon, duku, salah, apa itu atau becak, melakukan, bukan. Buah itu maksudnya kebahagiaan yang mutlak. Itu ketika kita mendikirkan. Apa dikir yang diajarkan Nabi Ibrahim langsung pada Rasulullah dalam hadis ini? La haula wa la quwwata illa billah. Yang memiliki arti tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada pula daya yang mampu menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka ini dzikir langsung yang didapat Rasul saat Mi'raj. Ya. Kemudian saya ambil lagi dari hadis milik ini dari Bukhari itu ada 20 riwayat dari 6 sahabat. Sedangkan yang dari Muslim 18 riwayat dari 7 sahabat. Dan terbukukan di dalam Bukhari 4709, 4710, 3886, 3888. Sedangkan di Muslim di 4856, 4858. Kemudian di Abu Sakir di nomor 386, 387. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Maka saat itu dada Rasul dibelah. Sebelum Mi'raj dibelah. Dibelah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dan dimasukkan firman Allah. Ini sejarah yang luar biasa. Saya dulu sebelum Islam memikirkan ini tuh berpikir apa benar enggak? Ternyata ada di kitab Ulangan. Coba yang HP-nya bisa internet ketik Ulangan 18 spasi 18. Jadi Ulangan spasi 18 spasi 18. Klik. Ayat 18. Cari yang TB. Yang TB itu yang asli. Aku bagikan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman ke dalam mulutnya, yang dia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepada. Tuh, aku akan bangkitkan seorang nabi besok. Kelak itu. Ini nabi, ini yang Allah bicara sama Nabi Musa. Ayat ini. Jadi yang mengatakan, Musa, besok itu nabi yang aku bangkitkan besok itu semua firmanku aku masukkan dalam mulutnya. Cuman kalau hadis ini Rasul dibelah dadanya, firman Allah dimasukkan dalam tubuhnya. Sama nggak? Sama. Jadi ternyata hadis ini nggak kaleng-kaleng, ada di dalam kitab Taurat Ulangan pasal. Makanya saya minggat dari sana. Karena ternyata Rasulullah benar-benar sudah disampaikan di sana, dibelah. Dan Rasul ketika wafat, siapa yang hadir? 4 khalifah besar yang khibar namanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan dan Ali, itu semua ada di situ. Saat beliau nazak itu semua lengkap. Aisyah lengkap. Ya. Jibril pun ada tapi agak sedikit jauh karena
Kaku. Nggak tega untuk melihat kondisi nasab Rasul. Walaupun seorang nabi itu tetap aja menyakitkan, walaupun sangat lembut dan pelan. Apalagi kita kayak apa itu besok? Ya, makanya baik-baik itu supaya dicabutnya itu dengan kelembutan. Nah, ternyata pada waktu Rasul dirawat jenazahnya dalam kitab sirah, Rasul terdapat 2 jahitan di dada kiri dan kanan. Jahitan. Yang kiri saat kanak-kanak, yang kanan saat mi'raj tadi. Padahal zaman itu belum ada spesialis bedah. Ya. Coba, luar biasa kan? Ini sejarah kehidupan manusia yang begitu luar biasa. Maka kita harus wajib mengimaninya. Kemudian saya ambil lagi dari punya Ibnu Hajar, hadis nomor 388, Musnad Ahmadnya 244-264, ketika Rasul Mi'raj itu Rasul bertemu di langit pertama, bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu 2 nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tinggi Nabi Ibrahim. Kenapa? Bukakan saya 425. Ayat Surat 4 An-Nisa. surat. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadalahu Ibrahim khalila. Ayat 125. Ya. Dan sudah yang baik agamanya daripada orang kesayangannya. Tuh. Makanya kenapa sholawat itu porosnya 2. Allahumma sholli ala Muhammad Ibrahim. wa ala ali kama sholaita ala Ibrahim. wa ala ali. Ibrahim. Ini ditembuskan sama Allah. Karena Nabi Ibrahim ini khalil. Oleh karena itu maka saat itulah Rasul dapat perintah untuk sholat 50 waktu. 50 kali dalam sehari. Sahih ini, sahih. Nah, apa yang terjadi ketika 50 disuruh 50 dalam satu hari? Rasul itu saking tidak pernah membantah Allah. Maka iya, kemudian pas turun di langit ke-6 bertemu Nabi Musa tanya, apa yang diwajibkan untuk umatmu? Salat, beribadah 50 kali sehari. Gak mampu. Saya aja itu 5 kali sehari. Berdiin Nabi Israel diganti sepekan sekali hari Sabat. Tuh, sabar. Jadi Nabi Musa itu juga perintahnya sehari 5 kali. Kemudian Nabi Musa boleh jenengan buka nanti di kitab Keluaran pasal 32 ayat 13 sampai 20. Bahwa Nabi Musa itu 5 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Ibrahim dalam kitab Kejadian di pasal 19 sehari itu berdoanya 5 kali. 5 kali. Nabi Isa di Lukas pasal 14 itu juga berdoanya 5 kali sehari. Dan Matius pasal 26 ayat 3 5 kali. Jadi semua umat terdahulu itu 5 kali semua. Rasul diuji sama Allah. Saya tak uji nih Muhammad kalau 50. Maka balik beliau minta keringanan dan mengatakan, ya Allah, saya minta sama dengan umat-umat sebelumnya. Maka jadilah 5 waktu sampai sekarang. Dan 5 waktu ini disumpahi oleh Allah. Waktu subuh Allah bersumpah di surat 89. Wal fajri wal laili idza yasha. Kemudian saat duhurnya Allah bersumpah di surat 91. Wasyamsi wadduha. Maghribnya Allah bersumpah di surat 103. Wal asr. Untuk maghribnya bersumpah di Muzammil ayat 456. Wa ila maghribi. Kemudian untuk isanya bersumpah di surat 92. Wal laili idza yaksha. Wan nahari idza tajalla.
Maka dari dulu para nabi itu semua berdoanya sama Allah sama dengan kita sehari 5 kali. Cuma umatnya yang Nabi Isa tuh sehari 5 kali sama Rek Dinoyo diganti. Oh, bukan Mbak Dinoyo itu pabrik roti Paulus namanya. Diganti sepekan sekali hari Ahad. Jadi kalau Yahudi hari Sabtu, Nasraninya mengganti hari Ahad. Padahal sehari 5 kali. Maka saudaraku, penutup daripada kajian kita hari ini, maka Allah terus berfirman dalam surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fasya wa munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ta'lamu manasta'un. Ayat 45. Ya, Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. tuh. Jadi kalau orang nggak bayar zakat padahal mampu, dosa besar. Orang nggak puasa di bulan Ramadan padahal dosa besar. Nggak berangkat haji umroh padahal dikasih rezeki dosa besar. Tapi kenapa nggak sholat nggak dibilang dosa besar? Kalau nggak sholat dibilang kafir. Surat 3:101. Fakaifa ta'munu bi kafir. Kok jadi kafir kamu kata Allah? Jadi padahal Rasul berada di tengah-tengah kalian dan Rasul mengajarkan sholat itu. Jadi kalau orang nggak bayar zakat dosa besar. Orang nggak bayar infak zakat dosa besar. Nggak puasa dosa besar. Tapi kalau nggak sholat nggak dikatakan dosa besar. Dikatakan apa? Kafir. Kafir. Nggak sholat itu sama dengan kafir. Maka sudah Habis waktunya. jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Karena Rasul bersabda, awalu min abdihi yusabbibuhu yaumal qiyamah sholat. Fa khairu sairu amalihi. Fa fasadat fasadahu. Pertama kali yang Allah hisab nanti adalah sholat. Seseorang yang punya sholat, dia dihisab. Sholatnya bagus, amalannya dihitung. Nggak sholat, nggak punya sholat, nggak ada hisab. Dan hisab itu nunggunya 50 tahun. Jadi kalau malas nunggu, nggak usah sholat. Nanti nggak dihisab, langsung masuk neraka. Oleh karena itu, jangan sia-siakan sholat. Ya, semampu kita, jangan tinggalkan sholat. Karena memang yang paling enteng di dunia itu tinggalkan sholat. Itu paling enteng. Ya, padahal ini awalu yusabi abdihi biyaumal qiyamah. Salah. Yang dihisab. Mudah-mudahan habis waktunya. Habis. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.